ajak kita semua buat bangkit berdiri teman-teman. Terus semuanya bisa, coba siapin senyumnya dulu, senyumnya. Terus sekarang ke kiri kanan bilang Happy Sunday, Happy Sunday, Happy Sunday semua. Semua di sini siap buat kita mau sama-sama ibadah bareng-bareng, amin? Amin. 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 Sebelum kita mau ibadah bareng, kita mau sama-sama satukan hati kita dulu ya, kita mau berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau sama-sama ibadah bareng-bareng. Kami mau sama-sama muji menyembah Tuhan. Kami mau bersuka cita bareng-bareng. Merayakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Tapi Tuhan sebelum itu kami juga meminta ampun atas setiap dosa pelanggaran setiap kami ya Tuhan. Biar Engkau sucikan kuduskan setiap pelanggaran apapun yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu. Baik itu sengaja maupun gak sengaja ya Tuhan. Ampuni kami juga kalau mungkin kami sempat khawatir berlebihan. Kami takut, kami gak percaya sama kuasanya Tuhan. Kami mulai andelin diri kami sendiri dan sebagainya. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan saat ini kami mau tanggalkan setiap beban, setiap khawatiran. Apapun itu Tuhan. Dan kami mau fokus hanya untuk memuji Engkau. Untuk merayakan kebaikan-kebaikan-Mu. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang sangat berkuasa. Engkau adalah Allah yang sangat hebat. Yang lebih berkuasa dari segala hal apapun yang ada di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami bisa memiliki Allah yang seperti-Mu, pribadi yang sangat luar biasa, yang sangat selalu bisa diandalkan dan yang selalu setia pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini kami, Tuhan biar Engkau yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami, biarlah setiap apa yang kami naikkan semuanya yang terbaik dari hati kami dan semuanya bisa menyukakan hati-Mu dan kedapatan berkenan di hadapan-Mu dan bisa menyenangkan Engkau lah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hadirlah dari tangan Gahir, dari depan sampai paling belakang, paling kiri sampai paling kanan. Tuhan beracaralah sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oke, sekarang sebelumnya aku mau ajak kita semua buat maju ke depan dulu yuk teman-teman yuk. Guys, maju guys. Yang kita mau nanti ada goyang-goyang, mau loncat-loncat. Ayo yuk. Yuk. Yuk maju yuk. Sebalik sama Johnson kalau bisa. Iya yuk. Oke, di sini semua percaya kalau kasih Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat besar, amin. Amin. Yang percaya bisa lambaikan tangannya. Kasih Tuhan itu sebesar apa, Job? Sebesar tak terhingga. Tidak terhingga, benar banget. Tidak terukur teman-teman. Jadi semua yang percaya dan semua yang telah menerima, kita mau sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan apa? Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh tangannya digoyang-goyangin, kakinya digoyang-goyangin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi. Dalamnya semana nggak bisa diselamin. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku, gayanya bisa ikutin aku gini guys. Digoyang tangannya. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu.
setiamu Tuhan. Thank you Lord. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Katakan dengan lantang. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Dan gak hanya kasihnya aja yang besar teman-teman, tapi kuasanya juga sangat hebat dan luar biasa loh. Amin. Jadi kita mau sama-sama bilang Tuhan Yesus keren, terus kasih tepuk tangan yang meriah gitu ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus keren. Karena kuasanya melebihi semua kuasa yang ada di bumi ini teman-teman. Karena dia lebih dahsyat dari apapun juga. Lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Nanti setiap ada dahsyat, dahsyat gitu ya tangannya teman-teman. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tangan lagi yuk. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan, tepuk tangan dia di atas yuk. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari
Terus teman-teman, kabar baiknya, kuasanya Tuhan yang dahsyat-dahsyat dan super dahsyat itu, yang lebih dahsyat dari segala hal, kuasanya itu dia berikan atas setiap kita loh. Katakan wow. 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 Semua siap menerima kuasa yang sangat dahsyat itu dari Tuhan? Semua bisa buka tangannya gini. Saya terima. Saya terima. Saya terima. Saya terima. Benar teman-teman, kita harus imani. Betul. Karena kita sudah terima kuasa itu, jadi perkatakanlah kuasa itu. One, two, let's go. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh Di bawah kakiku. ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lagu? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku berserah merayakan. terpujilah. Engkau Raja segala raja. Mari kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila apa? Bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi lawanku? Bila apa? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Ready, ready, lawanku? Jump, jump, jump. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku berserah merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semuanya, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Kita mau katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku berserah merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oke teman-teman, biar pada siang hari ini sama-sama kita mau tundukin kepala kita. Kita tinggalkan segala hal kesibukan kita. Kita tinggalkan segala apapun yang kita punya. Biar pada siang hari ini kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan, kami gak mau yang lain selain Engkau Tuhan. Kami mau Engkau selalu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Tuhan. Di setiap apapun permasalahan hidup kami Tuhan. Kami maunya Engkau Tuhan.
Ajar kami Tuhan. Buat kami benar-benar mengenalkan Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kami Tuhan. Haleluya. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Segala Tuhan. Bersama kita mau nyanyikan sekali lagi lagu ini. I don't want anything but you. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I've found looking in your eyes. Come on. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. You're more than silver, more than gold. You are the treasure that I hold. Now that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Tuhan, biar pada siang hari ini Tuhan, kami cuma mau Engkau Tuhan. Enggak ada yang lain Tuhan. Bukan harta, bukan apapun, tapi kami mau hanya Engkau Tuhan.
anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my sin. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. 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 Say you are my one thing, Lord. You are my one thing. You are my one thing. You are my one thing. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus, Lord. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. 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 Say you are my one thing. 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 Give me Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have. You can have all this world. I need you.
your love like I need water. I need your love like I need bread. Inside of my life, burn in my heart just like the fire. Come and take me over. Jesus, draw me closer. I need your love like I need water. Yes, Lord. I need your love like I need bread. Inside of my life, burn in my heart just like a fire. Come and take me over. Jesus, draw me closer. I need your love like I need water. I need your love like I need bread. Inside of my life, burn in my heart just like a fire. Come and take me over. Jesus, draw me closer to your heart, your heart, your heart. Say your heart, 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 your heart. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh sama-sama beribadah, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini kami boleh ngerasain hadirat-Mu. Tuhan, biar sebelum kami dengar firman-Mu, kami diam dalam hadirat-Mu. Tuhan, hari ini kami mau satukan hati kami mau sama-sama berdoa Tuhan. Yuk mari sama-sama kita berdoa teman-teman. Kita berdoa buat bangsa kita teman-teman. Tuhan, kami berdoa hari ini buat Indonesia ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami percaya, kami bukan cuma sekedar mengangkat tangan, tapi kami percaya Tuhan dengan iman kami perkatakan ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang terus memimpin bangsa ini, Engkau yang terus beserta atas bangsa ini. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang jagai setiap pulau-pulau, Engkau jagai setiap kota-kota, bahkan setiap daerah demi daerah, setiap rumah demi rumah ya Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau juga yang memimpin pemimpin kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan hati-Mu, Engkau yang memberikan visi misi-Mu ya Tuhan atas Pak Presiden, Pak Wakil Presiden kami, bahkan seluruh jajaran menteri yang ada yang duduk dalam pemerintahan. Tuhan, kami berdoa biar sungguh ya Tuhan, bahkan sampai ke RT, ke RW, biar setiap apapun keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar sungguh juga ya Tuhan, apapun ya Tuhan yang mereka pikirkan, mereka boleh terus berhikmat ya Tuhan. Mereka terus boleh punya roh yang takut akan Engkau, roh yang mengasihi bangsa ini ya Tuhan, hati yang terus mencintai bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu yang ada di bangku pemerintahan, pakai mereka untuk menjadi terang, untuk menjadi teladan ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi kami ya Tuhan, generasi Yeremia ya Tuhan, generasi muda, generasi di mana angkatan kami ada ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa ya Tuhan. Tuhan, biar sungguh Engkau yang terus menjagai generasi kami juga ya Tuhan. Kalau hari-hari ini Engkau sedang memakai generasi muda ya Tuhan, untuk Engkau pakai secara dahsyat, secara luar biasa, untuk mempersiapkan kedatangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa ya Tuhan, persiapkan generasi kami ya Tuhan, bukan nanti tapi sekarang ya Tuhan. Biar Tuhan setiap orang, setiap anak-anak muda, mereka boleh menjadi leader di hari-hari ini ya Tuhan. Mereka boleh jadi pemimpin bukan karena status, tapi karena kehidupan mereka Tuhan pakai ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, kami juga minta ya Tuhan, kalau mungkin hari-hari ini banyak banget anak-anak muda yang jatuh dalam kekudusan, Tuhan, hari ini kami berdoa ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, biar sungguh belas kasihan-Mu atas setiap generasi kami. Tuhan, biar sungguh Engkau yang hadir di setiap tempat di mana anak-anak muda ada, di rumah-rumah, di tempat-tempat nongkrong ya Tuhan, di sekolah, di kampus, di tempat kerja ya Tuhan. Tuhan, di mal-mal ya Tuhan, kami berdoa biar sungguh ya Tuhan, hadirat-Mu turun ya Tuhan. Biar sungguh ya Tuhan, hari ini setiap dosa-dosa yang merintangi anak-anak muda ya Tuhan, LGBT,
overthinking ya Tuhan, mental illness ya Tuhan, anxiety disorder ya Tuhan. Tuhan hari ini kami berdoa ya Tuhan, kami usir dari setiap anak-anak muda ya Tuhan. Biar hari ini kami percaya Roh Kudus yang lembut yang masuk dalam kehidupan anak-anak muda ya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, kami minta ya Tuhan, biar sungguh ya Tuhan, ketika mungkin mereka hari ini gak punya pengharapan, mereka kehilangan ya Tuhan motivasi, mereka kehilangan alasan untuk mereka hidup. Tuhan hari ini kami percaya Engkau turun, Engkau ada di situ, Engkau ada di kamar setiap anak-anak muda ya Tuhan, untuk melawat mereka, untuk menekap setiap mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan kami berdoa biar sungguh ya Tuhan, kami percaya bukan cuma kami yang mengenal Engkau, tapi teman-teman kami, teman sekolah, teman kampus, teman-teman kerja, teman-teman nongkrong kami, mereka juga boleh akan mengenal Tuhan ya Tuhan hari-hari ini. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan hari ini ya Tuhan, Kau juga berkati gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, House of Prayer. Berkati setiap para pemimpin kami, para pastor kami, dari Pastor David, Pastor Wendy, Pastor Susanto, Pastor Kartika, Pastor Hartanto, Pastor Ping-Ping ya Tuhan. Berkati setiap mereka, bahkan seluruh leaders life yang ada. Biar sungguh ya Tuhan, mereka terus boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi visi misi-Mu ya Tuhan, untuk terus mereka kerjakan, untuk terus mereka bagikan sampai kepada setiap kami, para jemaat ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, pakai setiap kami ya Tuhan, dari setiap seluruh barisan yang ada, leaders, pelayan ya Tuhan, bahkan sampai jemaat, pakai setiap kami ya Tuhan juga ya Tuhan, dimanapun kami berada, biar kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi contoh ya Tuhan, dan biar orang boleh melihat lewat kehidupan kami, orang banyak boleh dimenangkan ya Tuhan, mereka boleh percaya sama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati apapun yang gereja ini butuhkan ya Tuhan, biar semua ya Tuhan yang juga turut campur tangan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Give me Jesus, give me Jesus, you can have all this world, you can have all this world. Give me Jesus, give me Jesus, you can have all this world, you can have all this world. Ini kami Tuhan siang hari ini. Engkau lihat hati kami. Kami datang dengan penyembahan sepenuhnya karena kami milik-Mu. Dan kami siap mendengarkan pengajaran-Mu Tuhan. Biarlah Kau pimpin hidup kami yang dipersembahkan. Sejak masa muda kami percaya firman-Mu berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripadanya. Kami percaya sepenuhnya buat firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami, terang bagi jalan kami. Jalan depan kami adalah jalan yang lurus. Masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang, karena Kamu punya firman yang selalu menuntun kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur siang hari ini. Kami bersyukur dan dengan sukacita kami menyambut firman-Mu. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Iya, kasih aplaus buat tim profetik kita, luar biasa ya. Oke, shalom teman-teman. Ya, saya panggil teman-teman aja karena kita masih seusia ya. Maksud saya seusia Anda, bahkan mungkin lulus waktu masih SMA. Saya begitu semangat kalau ketemu teman-teman, dan waktu itu saya masih tadi sharing dengan pastor dengan revival waktu itu. Dari hari ini saya nggak lihat masa lalu, tapi saya tetap semangat lihat anak muda karena ini adalah masa depan bangsa kita ya. Nah, hari ini saya mau sharing satu judul yang diberi topik ya. Apa bedanya boros, hemat, dan pelit? Ya, nah, lihat gambarnya aja deh, ya. Saya di sini kali ya, bisa lihat ya. Oke, nah apa bedanya? Yang jelas yang membedakan adalah mental. Hari ini banyak orang mental illness ya. Nah, hari ini kita mau perbaiki, kalau anak Tuhan mestinya bukan sampai sakit ya, tapi kalau ada yang keliru ya harus diperbaiki. Contoh terkait topik ini, khususnya boros, hemat, pelit, saya kasih gambar, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Oke, next slide. Kita lihat ya. Kira-kira, oh ini nggak kebuka sih ya. Sebenarnya kalau di PowerPoint munculnya satu-satu. Ini muncul dua. Nggak bisa dicopot ya. Nah, gambar saya sebenarnya membandingkan antara orang yang kaya dari Amerika ini,
pas datang ke Jogja, tampilannya seperti ini. Gambar satunya sebenarnya kalau di PPT kan keluarnya satu-satu ya. Nah, itu gambarnya adalah orang Indonesia yang kaya juga jalan-jalan ke Amerika begitu ya. Ternyata gambarnya lain gitu. Gambarnya lain, kita lihat yang lebih kaya yang mana ya. Dengan kata lain hari ini bicara tentang orang miskin dan kaya itu bukan jumlah rekening, bukan jumlah saldo di bank, tapi lebih tepatnya gimana sikap hati, istilahnya mental mereka ya. Orang miskin kadang-kadang berpakaian seperti orang kaya dan bahkan kadang-kadang kurang dipercaya kalau bahkan branded yang dicari, dicek lu asli nggak sih? Karena biasanya income-nya pas-pasan ya. Tapi kalau orang kaya berpakaian sederhana nggak perlu dicek. Bahkan sekarang ada Instagram yang judulnya Pastor in Style. Wih, itu bisa disorot dengan anak muda ya. Mungkin yang candid atau yang jadi paparazzi. Terus kemudian di zoom. Oh, dicek di Amazon. Wah, harganya sekian $1,000 ya. Waduh ya. Nah, akhirnya banyak pastor bertobat. Hari ini suara netizen sangat berpengaruh. Daripada suara Tuhan ya kadang-kadang ya. Teruskan kalau itu memang demi kebaikan ya. Tetapi ya kalau memang hari ini bicara soal style, orang miskin itu selalu menghabiskan uang untuk sesuatu yang sebenarnya liability. Nah, orang kaya, mental kaya bicara investasi. Nah, investasi kalau jumlahnya belum besar, investasi dulu ke investasi mulut ke atas ya. Bicara tentang gimana skill, gimana investasi tentang pendidikan ya. Orang mentalnya miskin, setiap dapat langsung habis karena dia buat pesta. Dan biasanya teman-teman yang suka-suka ngabisin juga, yang sama-sama mentalnya sama-sama miskin gitu. Kalau ngumpul ya, ini ada film baru. Wah, ini ada makanan resto baru. Oh, kalau mental kaya ketemu resto enak, dia berpikirnya beda. Mental kaya begini, ini resepnya apa ya? Gue coba, gue cari tahu. Kalau gue bisa bikin kayak gini, harga sedikit lebih murah. Gue bisa serame dia. Tapi kalau yang mentalnya miskin, begitu ketemu resto enak, mahal lagi ya. Difoto dulu, upload, terus bilang, guys, kasih tahu nih. Lain kali, yuk kita makan ke sana. Tambah miskin dia. Ya, yang kaya yang punya resto. Nah, jadi biasanya begitu ya. Nah, hari ini kita belajar yuk mental yang benar seperti apa. Mental miskin itu dicatat di Alkitab ya. Dimulai dengan dari dalam, yang namanya ciri pertama adalah penuh dengan rasa takut. Takut apa sih? Contoh ya. Takut ini membatasi Tuhan bekerja loh soalnya. Ini mental miskin. Pertama contohnya Ayub. Ayub ini orang kaya. Alkitab mencatat dia punya harta banyak, anaknya 10. Dan tiap pagi dia cinta Tuhan loh. Mungkin dia nyanyi kalau lagunya, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Wah, luar biasa ya. Dia serahkan hartanya milik Tuhan. Dia serahkan anak-anaknya. Ini anak-anak titipan Tuhan ya. Mungkin volumenya boleh kecilin dikit, agak bengung. Tes, cek. Oke. Ya, enough, thank you. Ya, bagus kan? Ada bagusnya sikap yang ini, proklamasi ini yang dia lakuin tiap pagi bersekutu dengan Tuhan. Tentunya kalau itu lahir dari hati dan itu benar-benar Tuhan menerima apa yang dikatakan tadi, ya berarti kamu cuman pengelola karena kamu bukan pemilik anakmu, kamu bukan pemilik hartamu, kamu cuman dites ini. Kalau kamu dikasih sini bisa ngelola enggak? Buktinya apa? Nanti kelihatan kan di sehari-hari kan. Misalnya kalau zaman sekarang aplikasinya, banyak orang tua maksain kehendak. Saya bilang mana bisa sih hari gini. Nah pokoknya papi dokter, kamu harus jadi dokter. Anak sekarang lebih pinter. Begitu dia sekolah dokter selesai, mama kan yang minta sekolah dokter kan. Ini sertifikat apa? Ijazah dokter. Terus kamu jadi apa? Lepasin ijazah dokter kasih mama. Kan mama yang pengen. Kamu pengen jadi apa? Jadi YouTuber. Anak sekarang begitu kan ya. Nggak bisa loh dipaksain. Mungkin hal itu akan kelihatan di aplikasi hidupnya. Tapi yang jelas kalau sikapnya Ayub waktu itu sudah benar, paling nggak iblis nggak bisa mencuri. Ini salah satu yang positif. Ya. Jadi iblis kalau udah mendengar hartanya milik Tuhan, anak-anak milik Tuhan, kalau dia mau mengambil, iblis itu kan tugasnya 3 ya. Mencuri, membunuh, membinasakan. Dia harus izin dong. Siapa ownernya sekarang? Tuhan. Makanya dia ketok palu dulu. Ketok pintu ya. Tek. Tuhan izin. Izin nih. Ayub hambamu saleh kan? Kalau gua tes boleh nggak? Saya cobai boleh nggak? Bener nggak? Lip sync atau lip service? Atau from the deep of your heart? Ya, dia berkata begitu. Nah Tuhan izinkan. Monggo silahkan. Baru terjadilah hartanya hilang ya.
Ada kecelakaan, ada musibah. Anaknya 10-10-nya meninggal. Waduh, sedih dong ya. Dan di pasal yang ketiga, itu akhir pasal 1 loh. Itu udah bunyinya begitu ya. Di pasal ketiga, baru dia ngaku. Ketahuan di sini nih ya. From the deep of your heart gimana? Ayub berkata begini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi rupanya, dia doa itu mungkin tidak dari dalam hati. Walaupun proklamasi mulut, oleh pengakuannya, betul iblis gak bisa nyuri. Tetapi waktu dites, dia ada kecewanya loh. Waktu dia dulu berdoa, rupanya gue takut anak gue kalau ada apa-apa. Termasuk waktu dia doa, anak gue ini kemarin pesta-pesta, jangan-jangan mabok, jangan-jangan berbuat dosa. Jadi dia datang ke Tuhan seperti itu sikap hatinya. Jadi Tuhan tolong jagain anak gue, harta gue, bisnis gue. Tuhan jadi satpam, Tuhan jadi apa aja di situ. Ya kan? Jadi bodyguard ya. Nah baru dia ngaku kan, terjadilah beneran. Yang gue takutkan, padahal gue ada doain, terjadilah. Ya, sering gak kita ngalamin kayak gitu? Nah, apalagi anak muda yang kalau hari ini gak belajar investasi, FOMO, ikut-ikutan, pengen cepat kaya. Nah, orang Indonesia itu kan jadi masalah sasaran empuk ya. Buat dunia investasi bodong, makanya judul rame di sini. Karena itu, ya, gara-gara itu, akhirnya terjadilah. Misalnya sistem anak muda, kalau belajar misalnya saham ya, wow, ada orang-orang yang influencer yang keren-keren seperti itu. Dia nggak belajar, dia ikut. Terus sistem anak muda sekarang kalau invest katanya gini, all in, kasih semua. Ya, yang ketawa mungkin ngalamin ya. Sama anak saya juga gitu kok ya. Dan dia pernah ngalamin. Pas saya ngajar, saya lagi meeting, panik. Kenapa hari ini drop ya, ada crash ya. Dia panik, saya nggak belum jawab semua, di-sell. Emosi, hari itu ruginya sekian. Saya bilang, ya itu uang sekolah kamu. Ya, dia belajar dari kesalahan dia. Akhirnya dia berhati-hati, hari ini dia udah recovery, dia mau dengar ya, mau belajar, no problem ya, saya seneng kok. Lihat anak muda belajarlah dari kesalahan, gak masalah ya. Yang penting sikap hati kita benar. Ini Ayub akhirnya berjalan dengan Tuhan, dan dia mengaku di pasal yang ke-42, baru dia ngomong gini, dulu gue dengar dari orang, kata orang ya, yaitu FOMO ikut-ikutan ya, sekarang dia ngalamin Tuhan. Dan dia ngalamin dipulihkan, dikembalikan hartanya balik, anaknya 10 lagi balik, tentunya bukan yang meninggal bangkit, tidak. Ya, lahir baru lagi dari istri yang sama ya, jangan minta istri baru juga. Jadi balik, Tuhan balikin, baru dia ngomong, gue ngalamin Tuhan nih. Dulu dari kata orang, sekarang gue ngalamin, itu kan uang sekolahnya mahal ya. Ngalamin, dia ngaku, rencana Tuhan tidak ada yang gagal, butuh proses. Tapi kepanjangan ya, 42 pasal. Jadi kadang-kadang kita harus lihat gimana sih kesalahan orang-orang yang tercatat. Ayub pernah loh, ya asalnya kaya betul, saldonya banyak. Waktu dia habis semua ya miskin, tapi jangan punya mental yang miskin. Ya, nggak penting ya, saldo bank itu nggak mempengaruhi mental. Memang situasi bisa membuat kita depres, mungkin down, bisa ya. Jadi dia ngocehnya kadang-kadang ya salah ngomong begitu. Bahkan istrinya, komunitasnya juga nggak mendukung teman-temannya. Beruntunglah Ayub akhirnya ketemu Tuhan. Yang kedua, ini waktu murid-murid dengan Yesus di Danau Galilea ada badai, Yesus tidur. Tahu ya ceritanya ya. Waktu itu paniklah murid-murid. Dan kali ini Yesus ada di dalam. Kalau Ayub tadi sempat di out of the picture Tuhan ya, baru dia ketemu, ternyata Tuhan ada ya di pasal yang terakhir. Ini Yesus di dalam. Why Jesus silent? Kita sering kan kayak gitu ya. Why you are not here? Dia di situ kok. Ya tapi Tuhan nggak ngomong apa-apa. Waktu dia bangun, apa yang dia katakan? Mengapa kamu takut? Sama ya. Ciri-cirinya selalu mulai mental miskin itu dari takut. Dan kali ini tambahin, kurang percaya. Nah kalau kita kurang percaya, hari ini kita harus review kepercayaan kita ya. Jadi percaya seperti apa yang benar. Nah ayat-ayat ini ditegaskan selanjutnya ya. Banyak orang takut akhirnya ngalamin sesuatu yang tidak kita sukai. Bahkan kalau balik lagi ke tadi perkataan Ayub ya, yang kutakutkan yang menimpa aku. Ini cerita orang investor juga nih, yang trading saham ya. Gue jual, saham turun. Ada yang main saham di sini? Nggak salah kalau mau belajar ya, silahkan welcome ya. Saya lagi ngelatih anak saya juga untuk investasi, trading yang benar seperti apa. Mesti belajar dari orang yang benar, tapi jangan dari influencer. Yang gimana 100 juta, jadi miliaran. Ya udahlah, yang kaya dia, bukan buat kita itu ya. Seperti itu. Nah, ketika
yang ku takutkan menimpa aku, gue jual nanti naik lagi. Begitu gue beli, turun. Kayaknya gue kena kutukan pemegang saham deh. Waduh ya, karena bukan kena kutukan, gak belajar aja kan begitu. Atau greedy, jangan-jangan begitu. Nah ini terjadi, kadang-kadang ketakutan mengandung hukuman. Hukumannya bukan dari orang lain loh, punishment-nya bukan dari market loh. Dari diri sendiri tadi. Makanya kita belajar, live it up. Jangan ambil sikap takut ini. Ya ini mental yang salah. Nah, yang kedua, mental kedua adalah iri hati. Wah ini juga mental miskin ternyata ya. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf itu punya saudaranya 12. Tapi papanya sayang dia, anak emas nih. Buktinya apa? Wih, papanya kasih jubah yang bagus. Terus Yusuf suka flexing lagi. Posting langsung di IG-nya. Nih, keren kan? Utama marah saudaranya. Dia mimpi satu hari matahari, bulan, bintang nyembah saya. Wah, udah confirm katanya ya. Yusuf masukin ke sumur, masukin ke penjara. Akhirnya perjalanannya panjang ya. Prosesnya Yusuf itu kesalahannya juga akhirnya membawa dia ke istana raja sih, betul. Karena sikap hati dia benar. Dan betul waktu di sikap hati yang benar, Tuhan pulihkan dan akhirnya dia jadi berkat di situ. Ya memang ada proses, mental-mental ini masih ditinggalkan ya. Iri hati juga berbicara, ini teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Not meet the expectation, kadang-kadang kita berharap beda gitu ya. Apalagi hubungan teman kadang-kadang ya. Apalagi teman yang spesial gitu, pacaran begitu. Kadang-kadang kan bisa beda. Nah ini bisa membuat kita nggak happy gitu, relationship bisa jelek. Bahkan di sisi yang lain ditegaskan lagi iri hati, perselisihan, mementingkan diri. Wah ini bisa menyebabkan bukan cuma pertengkaran ya. Bisa menyebabkan segala macam kejahatan. Ini mesti ditinggal juga. Ciri kemiskinan yang bicara iri hati. Terakhir bicara PD yang salah. Jadi bukan kurang PD dalam arti kata gue mesti latihan motivasi nih ya. Terus cari motivator terkenal yang tiap pagi suruh exercise di kamar mandi. Loncat-loncat, gue bisa, terus pede. Gitu. Enggak gitu lah ya, bukan gitunya gitu. Tapi bicara tentang gimana kita menyikapi kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena setiap orang pasti punya kepercayaan yang beda-beda. Gak mungkin pintar semuanya deh, saya percaya gak ada manusia yang ahli semuanya. Kebetulan saya lulus dari teknik sipil, masuk ke banking, dan waktu di banking saya belajar. Kalau saya masuk ke satu bidang, saya harus ahli di bidang itu, menyelami, kalau perlu berseluncur di dalamnya. Wah, itu baru saya bisa survive. Jadi kalau kita dipanggil di satu bidang, harus ahli di bidang itu. Nanti bicara talent juga begitu, talenta. Karena kita nggak mungkin bisa semua. Kalau dokter, ya saya harus saya dokter, saya nggak pintar dokter. Kalau saya sharing, ya saya nggak berani sharing akhir zaman. Itu ada pendeta yang mengerti ya. Nangkap ya maksud saya ya. Jadi waktu orang-orang dipanggil, Musa termasuk dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa pilihan keluar dari tanah Mesir. Apa yang dia katakan? Dia ketemu Tuhan, dia ngomong gini. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dulu pun tidak. Ya, sejak gue lahir aja nggak bisa bicara. Ya memang kalau bicara, halo papa, bingung papanya ya. Pasti begitu semuanya. Ini alasan istilahnya. Alasan atau enggak asal-asalan lah, asal ngomong ya. Sejak aku berfirman juga enggak. Aku ini berat mulut, ini alasan doang. Padahal Tuhan mau pakai Musa loh. Untuk bawa bangsa yang besar masuk ke tanah perjanjian. Yang kedua, hakim-hakim bicara Gideon. Gideon ini dipanggil sebagai hakim awal ya. Otniel, terus yang kedua Gideon. Nah apa alasannya Gideon? Dia berkata gini, sama. Tuhan, jadi kalau udah mulainya, itu bahaya ya. Hati-hati kalau jawab panggilan Tuhan ya, jangan pakai mending enggak ya. Ya, yes Tuhan begitu ya. Jadi kalau Tuhanku, dengan apa aku selamatkan orang Israel, aku paling kecil, paling muda. Ini alasannya Gideon. Terakhir alasannya Elisa. Elisa ini kan penggantinya Elia, tahu sendiri. Elia adalah nabi yang dipakai mengalahkan Nabi Baal ya. Dia bisa berdoa 3,5 tahun ada musim kering. Pokoknya luar biasa. Sebagai pengganti kadang-kadang punya beban moral, beban mental kan. Kalau gak siap. Makanya kita jangan tidak wajib istilahnya ya. Kalau orang tua apa, jangan iri hati, jangan compare yourself to others. Siapapun dia. Jadi gak bisa. Nah, yang dia takutkan mental health-nya si kurang pede ini Elisa adalah gimana kalau nanti netizen atau rakyat atau jemaat bandingin saya sama nabi sebelumnya. Elisa. Nah, dengan Elia, gue pasti gak ada apa-apa. Makanya dia bilang,
kalau bisa, kalau gue mau nerusin, minta 2 bagian dari rohmu. Jawab Elia gimana? Wah, it's difficult, man. Gak mudah itu. But, wah menarik ya, dikasih satu peluang. Ini loh yang penting ini ya. Tetapi, jika engkau dapat ini bicara soal satu optimisme kalau kita bersama dengan Tuhan. Engkau dapat menjalanin, engkau dapat menyelesaikan panggilan kamu. Ini melihat terangkat, terjadilah kepadamu. Sesuai dengan rencanamu. Dan Elisa got it. Dia punya banyak kesaksian, mujizat justru jauh lebih banyak dibanding nabi sebelumnya yang namanya Elia. Tapi awalnya ya nggak pede. Jadi hari ini mental-mental ini yang mesti kita kikis, kita tinggalkan. Gimana sekarang mental terhadap tadi ya 3 topik yang kita bahas ya. Antara boros, terus kemudian pelit, sama hemat. Nah kita lihat. Tuhan kasih kita sama peluangnya. Kita punya nama income walaupun rupiahnya beda-beda. Sekali lagi saya ulangi. Mental kaya tidak diukur dari saldo di bank ya. Tidak diukur dari slip gaji. Tidak diukur dari rupiah. Tetapi bicara gimana saya punya sikap hati. Jadi kalau saya punya income, saya punya rumus yang sederhana 1, 2, 3, 4. Kalau saya tambahin jadi 10, 20, 30, 40 jumlahnya 100%. Anggap kalau rupiah biar gampang ya. Rupiahnya itu 10 juta. Nanti aplikasikan ke masing-masing dong ya. Gue 3 juta ya masukin. Gue 5 juta masukin. Gue 20 juta ya masukin ya. Tapi cara ngaturnya so simple. Kalau kita dapat namanya pendapatan, income, maka saya harus lakukan apa ngaturnya? Sikap hati saya. Pertama, giving. Dan giving ini sisi, bukan sisa. Tahu bedanya sisi sama sisa? Kalau sisi itu apa? Di depan, keluarin duluan ya. Kalau sisa, nunggu. Kalau nggak ada ya sorry deh Tuhan gitu ya. Nah, sikap hati ini yang dibutuhkan oleh Tuhan. Sisih bukan sisa, giving. Misalnya 10%, ya kalau 10 ini 1 juta. Ya, nanti aplikasikan angkanya masing-masing. 20% untuk saving. Nah ini ayatnya dari mana? Kalau 10% ayatnya banyak ya. Mau Maleaki, mau apa, banyak banget lah di Alkitab ya. Tentang persepuluhan. Nah sekarang yang saving. Saving ayatnya di mana? Ini dari hikmat Yusuf. Waktu Yusuf jadi tadi diangkat Tuhan ya dipulihkan. Mentalnya udah bener. Jadi raja muda. Tapi sebelumnya juga berjuang loh. Yusuf itu sempat punya mental yang minder. Karena waktu dia dipakai hikmat Tuhan menafsirkan mimpi juru minuman sama juru makanannya raja. Ya, masih ingat cerita itu? Kan itu apa ya? Hikmat yang luar biasa terjadi ya sesuai dengan yang dia katakan. Dia kasih pesan sponsor loh. Dia ngandalin manusia istilahnya. Walaupun network penting. Tapi kadang-kadang mengandalkan manusia jadi salah. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Harus mengandalkan Tuhan. Dia pesan kepada juru, siapa yang selamat? Juru makanan sama juru minuman. Yang selamat yang mana? Yang digantung yang mana? Ayo, yang ingat yang mana nih? Siapa? Yang survive yang mana? Juru? Halo? Wah, balik sekolah minggu lagi deh pelajarnya. Siapa? Ayo. Juru? Minuman 100 buat tergua ya. Terus dia kasih pesan kepada juru minuman. Ntar lu habis lepas nih lu diangkat balik. Ingat gua ya. Itu message-nya loh. Pesan sponsor. Dia nggak pede juga kan. Ntar gua dilupain gimana. Ingat temen dong ya. Walaupun itu terjadi. Waktu Raja Firaun bermimpi. Kan dia kerja lagi ke raja nih. Dia ingat pesan tadi. Boleh network boleh. Tapi jangan ngandalkan. Dulu di mimpi gua ada temen penjara namanya Yusuf. Nah dipanggil lah. Akhirnya dapat hikmat, Tuanku Raja 7 tahun kelimpahan, simpan 1/5 panen Mesir. 1/5 itu berapa persen? 20, exactly. Saving, keluarkan sisi. Supaya ada persediaan makanan waktu ada masa 7 tahun kekeringan. Dan hikmat itu dianggap baik, Yusuf jadi raja muda, proyek itu menolong bukan cuma orang Mesir loh. Bahkan saudaranya, papahnya di tanah Kanaan itu kelaparan, datang ke situ ditolong, tinggal di Goshen. Seluruh dunia tahu di Mesir ada persediaan makanan. Wah itu hikmatnya Yusuf yang luar biasa dan akhirnya dia dipercaya. Nah makanya angkanya dari sini. Sampai hari ini masih berlaku ya. Selama masih ada gaji, selama ada omset, selama punya income,
giving dan saving harus disisihkan duluan. Nah, saving ini memang dibagi dua. Ada 10% separuh untuk P3K. P3K ini singkatan dari pertolongan pertama pada keuangan. Tapi fungsinya mirip yang di rumah. P3K di rumah isinya apa sih? Betadine, plester, kapan dipakai? Kalau ada luka kecil, ya kan? Wah, cepat di plester biar nggak infeksi. Nah, ini kalau dipakai, kalau ada luka kecil keuangan. Luka kecil keuangan tuh HP hilang, masuk air. Karena hari ini HP itu kebutuhan ya. Harus beli ya. Jadi punya tabungan ceritanya begitu, saving. Jadi nggak ngutang. Wah gampang kok, sekarang bisa pakai pay later. Wih, kita masuk ke jalur merah nih. Muncul namanya utang. Hindari dulu kalau bisa. Tunda selama mungkin nanti ya. Saya jelasin di belakang utang. Jadi saving gunanya itu, kalau ada luka kecil, 10% buat tabungan. Berapa besar? Cukup 3-6 bulan cost of living. Nah, cost of living kita berapa nanti masing-masing beda-beda. Ada yang harus bayar kos, ada yang nggak perlu tinggal sama orang tua, kan beda-beda ya. Jadi kalau saya punya cost of living, misalnya 4 juta, berarti butuh kali 3, itu saldo target tabungan yang harus saya miliki. Jadi saya punya angka, 4 kali 3, 12. Maksimum 4 kali 6 paling banyak, 24 juta. Enough. Gak perlu banyak-banyak, tabungan kan bunganya kecil. But you need this. Ya, itu liquid, bisa dipakai in case of emergency, namanya emergency fund ya. This is saving. 10%-nya premi asuransi kalau satu hari dibutuhkan. Itu BPJS kalau sakit ya, atau asuransi swasta, kalau punya motor, asuransi motor, whatever lah. Ini namanya protection. Nah, kalau 20% savingnya sudah ada, baru masuk ke, karena nggak ada utang, berarti 70% masuknya ke cost of living. Ini pembagian normal, berapapun angkanya bisa di-apply ke manajemen kita ya. Ini self-management, adalah financial pribadi kita. Bagaimana kalau ternyata misalnya ada sisa, saya bisa hemat. Nah kalau saya bisa hemat memang akan lebih mudah, saya sisanya buat investment. Jadi investasi harus dari uang lebih, uang dingin. Dan sebisa mungkin tunda yang namanya utang. Jadi saya kasih contoh aplikasinya ini ke 2 orang ini. 2 Miss Jakarta ini, satu gajinya gede, Miss A 20 million a month, dan satu UMR Jakarta 5 juta. Kita nggak lihat angka sekali lagi ya. Mental adalah cara ngatur, sikap hati. Apa yang dilakukan si A? Pertama, A giving, bagus dong. Dia giving loh 10%-nya. Tapi habis giving, nggak ke saving, dia loncat ke cost of living. Cost of living lifestyle-nya Jakarta tengah kota, mahal sewa apartemen. Jadi dia kalau sisa baru saving. Savingnya ternyata buat healing, ya, hiburan keliling. Atau buat DP beli mobil. Nah dia kenalan namanya utang. Sedapat mungkin ditunda kalau bisa. Jangan kenalan dengan yang namanya utang, karena utang ini dunia gelap. Kalau masuk ke situ, kita harus yakin harus bisa keluar. Jangan coba-coba masuk ke ruangan yang gelap, nggak ada tulisan exit. Berani nggak masuk gedung bioskop, nggak ada exitnya, gelap semua, keluar aja sebelum film main. Jadi masuklah dia ke trap pertama yang namanya cicilan utang. Cicil mobil 3 juta. Tadi bisa saving 3 juta, karena 20 potong 2, potong 15, sisanya 3. 3 ini buat saving. Begitu nyicil 3 juta buat cicilan mobil, savingnya 0 kan? Buat DP habis, buat nyicil, dan tidak bisa saving. Kita lihat yang sebelah. Yang gaji UMR Jakarta 5 juta, dia lakukan giving 10, 20 saving. Dia hemat 60 cost of living, mungkin costnya sederhana. Dia investing sisanya, beli emas waktu itu ya, bisa nyicil loh sekarang. Emas ya, digital, asalkan legal, ada OJK-nya. Nah, nanti kita lihat ending of this story seperti apa. Ya, manajemennya seperti ini yang jelas. Nah, kalau saya bisa manage, pertama bedain antara needs sama wants. Apa sih bedanya needs sama wants? Needs sama wants ini bedanya sederhana sebenarnya ya. Kalau need itu bicara soal sesuatu yang tidak bisa ditunda. Kalau wants yang bisa ditunda berarti masih bentuknya wants, keinginan. Makan bisa ditunda nggak? Kalau makan ditunda 12 hari ya nggak bisa. Kalau ditunda 12 jam puasa masih bisa ya. Harus makan nasi, harus buka puasa kan. But makan steak wagyu, need atau wants?
Bisa ditunda? Tunggu ulang tahun, nabung dulu. Jangan lupa undang saya. Kan udah nabung ya, kita rayain ya. Celebrate. Boleh ya, boleh ya. Once itu boleh loh. Yang gak boleh kan once yang 1 Yohanes bilang. 1, keinginan mata. Tahu keinginan mata? Yang gak boleh di Alkitab ditulis. Keinginan mata itu gini loh. Jalan-jalan ke mall gak ada kepikiran, tiba-tiba bagus ya, lucu ya, bawa pulang. Itu keinginan mata ya. Gara-gara window shopping, bener-bener shopping akhirnya ya. Atau kalau enggak ya ini, nganggur, buka-buka. Tangannya gatal, masuk keranjang kuning. Tiba-tiba banyak keranjangnya masuk ya. Nah, itu keinginan mata. Mending gak usah dilihat kan, mending ya. Yang kedua adalah keinginan daging. Nah, kalau keinginan daging 2 ya. Yang fisik, makan. Wah, itu akibatnya juga gak bagus ya buat kita. Ya dong, bisa berat badan, obesity, bisa kolesterol tinggi dan seterusnya. Atau keinginan daging yang bentuknya dosa. Bisa ya, itu dua-dua nggak boleh. Yang ketiga, gangguan hidup. Gangguan hidup tahu ya, gua punya HP terbaru, punya lu. Lihat nih, punya gua bisa dilipat. Nih, lo bisa dilipat juga kan? Bisa dilipat ya. Lu ketinggalan ya. Nah, ini sekarang harus begini, bisa dibuka ya. Nah, kalau itu namanya keangkuhan hidup buat flexing, kayaknya salah deh. Ya, itu nggak boleh. Tapi kalau saya butuh kebutuhan, contoh nih, saya juga ngomong gini loh. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Ini need ya, tadi ya roti itu need. Sesuatu yang tidak mengenyangkan. Nah, dengarkan aku ini firman. Tapi firman itu bicara hikmat, butuh hikmat ya. Butuh wisdom. Kamu akan makan yang baik, menikmati sajian paling lezat. Kadang-kadang kalau pingin, ya kita bisa tahu lah, boleh, nggak salah. Punya wants itu boleh loh. Tadi tunggu ulang tahun, tunggu buy one get one free. Kadang-kadang begitu ya. Dapat sajian yang paling murah. But kita harus butuh namanya hikmat. Nah, hikmat ada di mana? Harta orang indah, minyak ada di kediaman orang bijak. Tapi orang yang bebal nggak peduli. Kesusahan sehari cukup buat sehari. Wah, itu firman Tuhan juga loh. Tapi itu ayat peringatan sebenarnya ya. Nah, jadi kita harus belajar gimana berhikmat. Aplikasinya coba bikin 3 pertanyaan ini sebelum belanja. Kalau jawabannya 3-3-nya yes, berarti itu your need. Atau once pun you have to buy. Atau you are allowed to buy, boleh beli. Pertama adalah apakah ini penting? Jadi boleh beli once, boleh. Tapi kalau nggak harus hari ini tunda dulu kan begitu ya. Kedua, apakah bermanfaat? Manfaat tuh gini, saya beli sesuatu harus gunakan maksimal. Beli HP mahal, tapi ya nggak pernah dipakai yang lain. Cuman buat nonton YouTube, buat apa aja lah, cek IG gitu ya. Nggak butuh segitu mahal lah kayaknya. Kecuali kamu bisa bikin konten yang bisa diedit dan seterusnya. Bisa menjadi sesuatu yang produktif. Terakhir, apakah harus sekarang? Jadi kalau memang pengen punya yang tadi lipat 2, manfaatnya ada, saya bisa pakai, bahkan bisa produktif ngasilin, bisa tajam kalau dibuat moto ya. Dan saya merasa saya butuh itu, silahkan beli. Karena jawabannya sudah yes, yes, yes. Kalau satu aja no, berarti boleh ditunda. Itu hikmat. Jadi setiap kita harus punya hikmat yang seperti ini. Nah, kalau saya bisa lakukan, maka nggak akan terjadi trap seperti Miss A. 5 tahun setelah kejadian tadi, ada COVID, ada PHK, dua-duanya kena PHK. 20 jutanya coret, 5 juta juga coret. Kita lihat yang survive siapa. 20-nya nggak ada, cicilan mobil jalan terus. Dia harus jual mobilnya, kalau nggak disita, berarti laku, bekas, bayar utang lunas dulu. Ya dong, potong dulu ya sisanya. Kan baru 5 tahun. Mungkin masih sisa berapa? Ini buat hidup, udah ngirit separuh nih hidupnya. Dan 5 bulan kemudian, habis savingnya, hasil jual mobilnya, dia start kenalan sama utang yang lain, namanya pinjol. Ya ini pasti benjol. Lihat gambarnya itu ya. Kalau nggak benjol ya berantakan kayak gitu dah ya. Mulai kenalan dari utang KKB, kredit mobil tadi, kendaraan bermotor, sekarang utang pinjaman online ya. Karena life must go on, right? Yang kiri gimana? Waktu dia tidak punya gaji, dia tetap bisa giving. Waktu dia cek investasi emasnya naik tinggi, wow, dia jual. Nah ini seringkali jadi pertanyaan lagi, Mas kalau naik tinggi waktunya beli atau mau jual? Saya kemarin ditanya orang. Kalau saya bilang, ya nama invest cari cuan.
Kalau udah cuan dan kamu punya tujuan yang lain seperti ini, untuk biaya hidup, jual. Nanti kalau naik lagi gimana? Wes nggak usah nanya, saya bilang gitu ya. Itu namanya mensyukuri, udah cuan 2 kali lipat kok nggak dijual, apalagi kamu pas butuh begini, naik lagi kasih kesempatan orang lain. Tapi kalau kamu kayak Ayub tadi kena kutukan, habis kamu jual, ya betul naik lagi. Kalau jual turun gimana? Ya syukurin, ya gua jual di harga terbaik. Artinya karena kamu punya kebutuhan buat hidup, dia bisa hidup normal 3 juta tanpa utang selama 37 bulan loh. Tentunya 37 bulan kan tidak diam, dia punya effort, mungkin bisnis, mungkin cari lamaran kerja lagi. Dan saya nggak percaya kalau 37 bulan nggak ada jalan keluar dari Tuhan. Yang kiri percaya, pasti jadi pasien saya minta di mentor, soal utang. Kalau enggak udah panik, mungkin udah niat kemana dia nggak tahu. Serem loh hari gini. Ya, jadi bicara hal-hal ini kita coba belajar manage dengan lebih baik. Kalau saya bisa manage seperti tadi, berarti cost of living-nya 60, si B tadi, pas dia belum ada utang juga, nggak butuh, dia invest. Gimana kalau ternyata satu hari Tuhan berkati, saya punya pendapatan, saya punya gaji naik. Ya, gaji naik mungkin nggak setahun 2 tahun ya, Indonesia tuh average naik, ya kalau ikut inflasi 5%. Kalau prestasi bagus mungkin 10%. Kalau naik 20%, berarti 10 jadi 12 juta, mungkin butuh waktu 2 tahun, mungkin ya, tergantung prestasi kita. Nah yang diatur yang 12 sekarang. Ngaturnya gimana? Sama. Tapi ada proporsi yang beda. Kita lihat ya, 10, kalau 10 berarti 12, 1,2 giving. Saving tetap ya 20, but karena kamu sudah punya minimum tadi P3K, masih ingat P3K tadi butuhnya 3 sampai 6 bulan biaya hidup. Kalau you have achieved, tadi biaya hidupnya 3 juta. Kalau 3 bulan kan butuhnya 9 juta. Kamu sudah punya saving yang P3K, stop. Pindahkan saving yang P3K-nya ke investment. Jadi investasinya jadi 20. Tadi 10 kan? Sekarang 20. Naik dong nih. Apalagi 20-nya dari gaji yang baru, 2,4 juta investasinya. Gitu. Ini menghalangi nggak? Kalau menghalangi minggirin aja nggak apa-apa. Saya nggak butuh mimbar ya. Oke, biar kelihatan. Nah, 20. Lebih banyak kan saya investnya. Saving tinggal yang premi asuransi. Nggak masalah ya, mungkin saya tetap harus punya asuransi kesehatan kalau kantor nggak ganti. Cost of living boleh naik? Boleh. Karena inflasi. Ya 2 tahun inflasi naik lah ya. Tadinya 6 juta kan. 60% dari 10 juta kan 6 juta. Mungkin sekarang jadi 7,2. No problem ya. Nggak masalah. One day, kalau saya setia dalam perkara kecil, saya dikasih tanggung jawab lebih besar, terus saya naik 50%. Ngaturnya gimana? Coba kita lihat lagi ya. Sama ya, 10% giving, 10% saving, ini bicara mungkin premi juga udah naik karena usia kita nambah ya, tentu lebih mahal. Terus saya bisa hemat cost of living yang sama, 7,5 juta, tadi yang 7,2, saya bisa invest lebih banyak. Nah, investasi ini kalau menghasilkan passive income, kita mau naikin gaya hidup, silahkan. Mau ganti HP, mau ganti branded, monggo. It's reward for you. Karena induknya nggak berubah. Yang dipakai telurnya, ayamnya tetap sama. Jadi belajar perlu kita ikuti. Kalau satu langkah, satu hari saya berhasil, maka saya bisa menghemat, saya nggak perlu pelit, saya bisa giving tetap, saya bisa lakukan. Saya tutup dengan kisah anak muda yang kaya. Ya, anak muda ini satu hari ketemu Yesus, kaya, tapi mentalnya miskin. Kita cek ya, mental miskin tadi pertama takut. Dia takut apa? Pertama, kekayaan nggak bisa beli keselamatan. Jadi dia nanya, guru yang baik, perbuatan baik apa lagi yang harus kulakukan? Gua ada ikutin 10 perintah Allah, jangan membunuh. Anak muda, jangan berzina, keren loh. Ada yang susah nih, hormati ibu bapamu, susah kan? Saya udah lakukan. Tapi dia takut cari Yesus, sebenarnya dia kondisinya takut. Kedua, dia iri, nggak puas dengan yang dimiliki. Makanya karena dia nggak puas, dia tanya, Tuhan ada nggak yang masih kurang? Orang yang mentalnya miskin selalu merasa kurang. Terakhir, waktu Yesus percaya, berkata pada dia, jual hartamu, bagikan ke orang miskin, balik, ikutlah aku jadi muridku. Alkitab mencatat anak muda ini pergi dengan hati yang sedih karena hartanya banyak. Saya berandai-andai. Andai kata Yesus itu zaman sekarang istilahnya ngeprank doang, ngetes doang.
pernah terjadi, anak muda namanya Ishak diajak papahnya, yuk kita nyembahkan korban ke Gunung Moria. Abraham ngajak Ishak, Ishak gak nanya apa-apa. Pah, ayo saya angkut kayu, nyampe di tengah jalan. Pah, kita mau sembahin korban, kambingnya mana? Papanya bilang apa? Kambing dombanya. Nanti Tuhan sediakan. Dia naik sampai ke atas, gak ada jawaban loh, gak ada kambing domba loh waktu itu. Diikat Ishaknya. Boleh gak nak naik di atas korban bakaran? Dia gak ngomel, dia gak komplain. Tapi waktu itu, cut, kata Tuhan. Cukup, enough. I know your heart. Ini ngeprank doang. Gue bisa rubah loh. Nah itu dia, udah disediain bener kan? Anak muda ini andai kata bilang gini, yes Tuhan, aku jual. Terus bilang Tuhan gini, enggak, gue udah tahu hati lu sekarang. Enggak usah jual beneran, ya kelola pabrik kamu, pekerjakan banyak orang, kasih gaji yang bagus, mentor mereka dengan baik, jadi muridku. Karena muridku yang kaya banyak, ada Nikodemus, ya kan? Banyak loh murid-murid Tuhan yang kaya. Tapi karena dia langsung merespon dengan salah, dia pergi dengan sedih. Ketahuan sikap hatinya. Hari ini respon apa yang kita mau bawa ke Tuhan, teman-teman? Mental seperti apa yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita? Kalau mentalnya masih miskin, kita belum siap diperkaya Tuhan. Tapi kalau kau punya saldo sedikit, mungkin kondisi lagi susah, mentalmu kaya, Tuhan kirim malaikat. Cepet katanya ya, ini mentalnya udah bener, tinggal lakukan bagian kita. Yuk kita harapin Tuhan hari ini. Kita, mau nyanyi gue apa? Ambil satu lagi. Aku percaya, yuk ya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin, yuk kita berdiri yuk. Kau turun tangan, pasti ada pertolongan Tuhan di tengah situasi yang sulit sekalipun, yuk. Aku percaya. Ucapkan keluar dari hatimu. Jangan cuma lip sync atau lip service. Katakan aku Tuhan, aku percaya Engkau. Hari ini aku percaya Tuhanku ajaib, ajaib. Kau turun tangan, memberkatiku, memberkatiku. Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memulihkanku, memulihkanku. Aku percaya keluar dari hatimu. Tuhan lihat sikap hati kita hari ini, respon kita. Kau turun tangan, memberkatiku. Biar musik nyanyian pujian ini, saya kutip satu kisah anak muda lagi, anak bungsu, yang satu hari dia punya sikap hati yang salah. Dia minta bagian selagi papanya hidup. Dia takut karena takut gak kebagian. Dia takut susah. Papa belikan bagianku, papanya beri. Mungkin papanya kaya, dia diberi puluhan miliar mungkin. Aset yang besar. Dan Alkitab menulis dia berfoya-foya, dia menjual, memboroskannya. Dia pergi jauh di negeri dan timbul kelaparan. Waktu itu dia kerja, dia mau jaga babi, makan makanan babi pun dia tidak diizinkan. Bahkan dia punya derajat lebih rendah. Udah saldonya habis, mentalnya miskin. Dia mentalnya miskin. Duitnya banyak, sekarang udah saldonya habis, mentalnya masih miskin. Baru dia sadar adalah langkah pertama yang Tuhan mau kita lakukan siang hari ini. Sadar, di rumah papaku gak ada krismon, di rumah papaku pegawai makan. Sadar langkah pertama yang baik, tapi perlu diikuti langkah kedua, menyesal. Menyesal bicara, andai aku datang, aku salah Bapak, aku balik. Paling gak Bapak mau mempekerjakan aku jadi budak, pasti Bapak terima. Menyesal bicara soal powerless, dia gak bangga dengan dirinya. Dia merasa dirinya gak apa-apa, but dia punya kepercayaan balik ke Tuhan. Bukan PD yang salah. Dan tindakan ketiga yang menarik adalah dia take action. Dia bangkit, dia pulang, papanya peluk dia. Dan inilah hadiah buat anak yang hilang kembali ke rumah Bapak. Hari ini kalau engkau sempat keluar dari rencana Tuhan, engkau hilang. Dan engkau hari ini dengar panggilan Bapa. Bilang aku itu Tuhan. Sadar, butuh action,
menyesal dan butuh tindakan. It's me. Tuhan pulihkan kami. Hari ini mungkin ada di posisi yang kurang baik sekalipun. Engkau sanggup turun tangan, memulihkan keadaan kami Tuhan. Yuk katakan lagi dengan iman keluar dari hatimu. Aku percaya Bapa di surga itu Bapa yang luar biasa. Tuhanku dahsyat, ajaib dia. Dia sanggup memulihkan kita. Memulihkanmu. Katakan dengan iman, aku percaya. Percaya Tuhanku dahsyat. Engkau turun tangan Tuhan, memberkatiku, memberkat. Sekali lagi katakan, aku percaya. Tuhanku Allah yang ajaib. Engkau turun tangan memulihkan kami Tuhan. Pulihkan mental yang salah. Kami mungkin pelit, kami ego, kami iri hati, kami takut. Tuhan Kau sanggup memulihkan kami. Aku percaya sepenuhnya kepada Engkau siang hari ini. Dan aku percaya Kau sanggup memberkati. Masa depan sungguh ada, karena kami percaya pada Engkau. Kau turun tangan, katakan sekali lagi, Kau turun tangan. Kau turun tangan, memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur apa yang Kau katakan, kami siap menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Yuk kasih senyum buat Bapak kita dan katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Yes. Oke, teman-teman boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih Pastor untuk firman-Nya. Yuk teman-teman, saya mau ajak teman-teman semua untuk kita kembali bersatu dalam doa. Kita ingin berdoa untuk persembahan dan kita juga ingin berdoa untuk Pastor kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk setiap firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan. Biarlah Tuhan pulang dari tempat ini kami bisa berubah lebih baik lagi ya Tuhan, nggak jadi pribadi yang sama dalam mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan untuk setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa mengelola berkat yang Kau berikan dengan hikmat yang benar ya Tuhan, yang sesuai dengan firman-Mu. Biar apa yang Tuhan titipkan bagi setiap kami bisa menjadi pengelola yang baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pastor Juhono ya Tuhan yang telah membagikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan, untuk setiap bibit firman-Mu yang telah ditabur ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang tambahkan penyertaan-Mu lebih lagi untuk kehidupan beliau ya Tuhan. Tuhan yang pakai beliau lebih lagi dimanapun itu. Biarlah beliau menjadi teladan, menjadi alat yang terus memuliakan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami ingin memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami beri adalah yang terbaik dari setiap kami. Biarlah kami setiap persembahan ini berguna untuk kemuliaan-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yes teman-teman. Shalom semuanya sekali lagi. Selamat memberi persembahan. Caranya seperti biasa bisa melalui QR Code yang ada di depan kursi kalian masing-masing. Atau melalui kantong-kantong persembahan yang sedang diedarkan oleh teman-teman Hospitality. Oke. Teman-teman. Yes. Untuk news pertama, kita akan memberitahu kalian seperti biasanya, yaitu jadwal ibadah kita ya. Di jam 10.30 dan 13.30. Betul sekali. Tapi kok, ya, kita ada pengumuman lagi di sini. Kenapa tuh? Kalau bisa kalian datangnya lebih awal 10 menit untuk menikmati bakmi asik di Next Gen Cafe. Bukan kalau bisa ya, harus datang lebih cepat 10 menit. Karena setiap minggunya Next Gen Cafe juga ada minuman, makanan yang bisa kalian nikmati semuanya ya. Betul, membuat kita nikmat gitu. Enak, apalagi sekarang minggu ini ada bakmi dengan kapasitas yang limited. Asik. Jadi sayang banget kalau dilewatkan. Benar banget. Karena kita nggak pernah tahu kapan bakmi ini muncul lagi, Kenzo. Yes, ini bakmi legend ya Pak. Mumpung ada, cobain lah ya di Next Gen Cafe. Dan pengumuman selanjutnya teman-teman, sayang sekali di Jumat depan worship night ditiadakan dulu karena
kita ingin mengadakan doa pengerja. Jadi Yes. untuk teman-teman pengerja Next Gen, pengerja dari divisi manapun, siapapun kalian, Yes. kita sama-sama ikut doa pengerja jam 7 Jumat depan. Dan untuk worship night kita akan kembali tanggal 31 Oktober Betul di sekali. 2 minggu berikutnya Ya, berarti ya. jadi jangan sedih ya guys ya, karena Iya. tetap ada 2 minggu ke depan. Betul. Dan untuk baptisan air Kenzo di bulan ini Ditiadakan dulu guys, tapi jangan sedih dulu karena di bulan depan atau bulan November kalian tetap bisa ikut dan daftarnya bisa dari sekarang ya kok ya. betul bisa dari sekarang. Daftarnya dari mana sih kok? Kalau yang paling gampang. Daftarnya seperti biasa langsung bilang ke live leader kalian Yes. masing-masing. Dan kalau kalian juga ada teman, ada saudara atau siapapun itu yang juga memiliki kerinduan untuk dibaptis, Betul. bisa diinfokan dulu aja dari sekarang. Nanti baptisnya di bulan November. Betul tapi ya. sekali. Oke, itu aja teman-teman untuk pengumuman hari ini. Jangan lupa setelah ini kita ada live dulu dan jangan langsung pulang lah ya habis ibadah. Yes. Kita ngobrol-ngobrol dulu, kita Betul banget. bercerita-bercerita. Kita bangun hubungan bersama ya. Sambil makan bakmi. Yes, Ya, of course. begitu. Saya undang teman-teman untuk bangkit Bangkit berdiri. berdiri. Kita mau beri tepuk tangan, kita mau beri apresiasi Kasih. untuk teman-teman pelayan yang Thank sudah you, melayani. thank you, terima kasih. Dan mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Let's go. Sama-sama kita mau berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini di mana Engkau Tuhan yang telah mengurapi kami, bahkan menanamkan benih kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Biar kebenaran ini berubah menjadi kehidupan yang baru di dalam diri kami, menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang hidup hemat dan mengelola berkat dengan bijak. Bapa, berkati setiap kami umat-Mu, berkati juga Pak Johono yang telah menjadi berkat bagi kami. Dengan iman percaya kami kedua tangan kami, dengan iman percaya kami menerima berkat dari Allah Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, berkat perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, berkat yang supranatural daripada Tuhan dicurahkan bagi setiap kami semua dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati Tuhan dengan iman bersama berkata, amin. God bless you. Tuhan berkati semuanya.